Pakai ini. Ya, saya nggak peduli siapa nangkap, siapa nggak nangkap. Yang penting tesis saya, dalil saya, pengetahuan teoritis saya, reasoning saya sudah terangkan. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu, satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi, itu artinya Anda anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. ya, saya terus terang nggak nangkep tuh apa yang ingin disampaikan oleh Rocky. Saya nggak peduli. Panitia sudah bicara. Pakai ini. Ya, saya nggak peduli siapa nangkap, siapa nggak nangkap. Yang penting tesis saya, dalil saya, pengetahuan teoritis saya, reasoning saya sudah terangkan. Ya. Saya bikin lebih lembut ya. Dalam peristiwa Bill Clinton, peristiwa di ranjang ini mikus dipindahkan menjadi peristiwa di talk show, hostis namanya. Dari yang privat pergi ke publik, itu namanya skandal. Yang tadinya bukan skandal jadi skandal karena dipamerkan. Tangkap sekarang, Aiman. Nah, saya mau ajarin juga supaya kita ada basis pengetahuan itu. Tetapi di dalam negara demokratis, soal privat itu urusan moral lu lah. Lu pertanggungjawabkan pada bini lu, pada suami lu, pacar lu, mantan pacar, selingkuhan, urusan. Tetapi begitu soal itu menjadi urusan transaksi untuk keseimbangan kekuasaan, dia berubah menjadi hostis, menjadi urusan publik. Yang di kita sekarang, misalnya. Lebih skandalus mana? Hasto yang skandalnya diduga, atau siapa teman Hasto lagi yang gubernur itu, Andi, di dalam foto-foto itu kan itu yang disebut skandal kan. Hasto cium pipi sama si perempuan, Andi kasih kode pada seorang perempuan. Itu ini mikus diputar sedemikian rupa menjadi isu publik. Itu yang terjadi, berubah menjadi hostis. Padahal itu adalah skandal dalam bentuk rumor dan gosip. Bandingkan dengan skandal yang dibuat Jokowi, abuse of power. Langsung dia hostis, nggak ada ini mikus di situ. Yang kasus Mahkamah Konstitusi. Di situ fairness-nya kita mesti lihat tuh. Terang-terangan dicatat di dunia internasional. bahwa Jokowi bikin skandal yang sifatnya hostis, berbahaya bagi publik. Itu fairnessnya di situ. Nah sekarang yang terjadi adalah orang menduga apa yang ada di kotak Pandora di Rusia itu yang kuncinya dipegang oleh Koni. Apa isinya? Kata Guntur Romli tadi, isinya hostis, bukan ini mikus. Tapi kenapa yang beredar di Indonesia ini mikus? Soal terong lah, soal apa segala macam. Kan kita mau bedah itu dalam talk show semacam ini tuh. Kalau enggak talk show ini jadi rumor juga tuh kalau kita nggak mau masuk di dalam hal-hal yang sifatnya teoritis. Ada basis ilmiahnya tuh. Yang nggak ada margin of error di sini. Semuanya sempurna saya terangkan. Sekarang kita balik pada soal tadi. Siapa yang memulai skandal itu? Kita uji. Siapa yang memuat foto Hasto dan Andi Wijayanto? BEM UNJ
dekan Fakultas Manajemen Bakri Institute, apa kepentingannya? Faktanya nggak ada, tapi reasoning kita mulai bekerja tuh. Apakah yang lakukan itu adalah Kaisang, Gibran? Apa kepentingannya? Di dalam taraf berpikir itu kita akan lihat, kalau begitu pertentangan utama antara siapa dan siapa tuh. Friend and enemy-nya di dalam konsep Carl Smith itu siapa dengan siapa. Pada analisis terakhir adalah Jokowi dan Megawati. Jadi jangan bawa Jokowi. Loh, itu analisisnya begitu. Kalau otak kita mau kita pakai sempurna tuh. Maka di dalam paradigma itu kita uji skandal-skandal ini. Hasto diskandalkan pasti oleh orang dekat Jokowi. Boleh. Orang kedua dekat Jokowi. Boleh. Orang ketiga dekat Jokowi. Boleh. Tapi kalau itu berarti ada orang ke-17 dekat Jokowi. Tetap dia adalah proksinya Jokowi. Sama aja logiknya. Kan kacau kita berpikir. Ya mungkin aja yang buat itu adalah orang dari Rusia, orang dari Ukraina. Apa urusannya dengan pertarungan friend enemy di dalam pikiran Carl Smith tentang Jokowi dan Megawati? Konstruksinya begitu. Cara berpikirnya tuh. Jadi kalau saya pastikan bahwa foto itu disebarkan oleh Jokowi, siapa yang mau bantah? Faktanya nggak ada, memang ada faktanya. Tapi reasoning saya mengatakan itu. You bantah reasoning saya, bukan bantah faktanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.